Akhirnya weekend lagi. Saatnya kembali camping untuk sekedar melepas penat dari rutinitas kerja. Kali ini aku kembali lagi ke tempat yang rasanya belum selesai kuceritakan, yaitu Pantai Batakan Lama. Entah kenapa ada sesuatu di sana yang selalu memanggil untuk datang lagi, seolah ketenangannya belum puas kunikmati. Sepanjang jalan, angin laut mulai terasa bahkan sebelum aku melihat birunya ombak. Kamper penku melaju pelan melewati pedesaan dan banyak area persawahan dengan lagu pelan yang menemaniku menatap cakrawala. Hari ini aku berangkat agak terlambat. Kerjaan yang sedikit lembur bikin waktu jalan ke pantai molor dari rencana. Begitu sampai, matahari sudah hampir tenggelam, warnanya jingga pekat seolah menungguku sebentar saja sebelum benar-benar hilang di balik laut. Aku buru-buru menyalakan kompor dan memanaskan air untuk membuat segelas kopi, berharap masih sempat menyeruput hangatnya sebelum senja benar-benar selesai. Dan meski datangnya telat, rasanya tetap pas. Kopi yang sedikit pahit, angin laut yang dingin, dan sisa cahaya yang pelan-pelan memudar cukup buat menutup hari panjang dengan tenang. Setelah sholat maghrib, aku lanjut menyiapkan makan malam. Rencananya sederhana aja, masak pakai panci listrik seperti biasa. Tapi ternyata listrik kamper penku hari ini gak cukup kuat buat nyalain semuanya. Lampu sempat meredup, aku cuma bisa heran. Ya beginilah kalau camping sendirian, semua harus siap dengan plan B. Akhirnya aku beralih ke kompor gas kencil di camper van.
Suara nyala apinya pelan, tapi cukup buat menemaniku masak sambil dengar debur ombak di luar. Kadang hal kecil seperti ini justru bikin malam terasa lebih hangat dan nyata. Dan ternyata malam ini aku harus pakai plan B lagi. Bukan cuma soal listrik, tapi juga karena aku lupa bawa nasi dari rumah. Padahal lauknya sudah siap, ada orek kentang dan ayam goreng yang selesai kugoreng. Akhirnya aku buka kotak makanan dan nemu stok siomay. Ya sudahlah, siomay pun jadi pengganti nasi malam ini. Lucunya, justru rasanya malah lebih berwarna. Mungkin karena dimakan di pinggir pantai sambil dengar suara ombak dan cahaya lampu kamper pen yang temaram. Kadang yang tak terduga begini malah terasa lebih nikmat.
Setelah makan malam selesai, aku nyalain TV kecil buat nonton film sebelum tidur. Teman cemilanku malam ini sederhana aja, yaitu potongan buah mangga. Segar, manis, dan cukup buat cuci mulut setelah makan tadi. Gak ada yang istimewa sebenarnya, tapi di suasana seperti ini semuanya terasa pas. Suara ombak pelan di luar, angin laut masuk lewat exhaust fan kamprepenku, dan cahaya layar yang temaram cukup untuk menutup hari dengan tenang.
Pagi hari ku awali dengan sholat subuh di samping kamper pen. Udara masih sejuk, langit perlahan berubah dari gelap ke biru muda. Setelahnya aku menyiapkan kopi, rutinitas kecil yang rasanya wajib di setiap pagi camping. Aroma kopi bercampur dengan angin laut, sementara suara ombak jadi latar alami yang menenangkan. Gak ada yang terburu-buru, gak ada yang perlu dikejar, hanya aku, kamper pen, dan pagi yang sederhana di tepi pantai Batakan Lama.
Sebelum pulang, aku menyiapkan sarapan sederhana di dalam camper van. Roti kupanggang di pemanggang roti listrik, lalu kuisi dengan telur hangat yang baru matang. Aromanya langsung memenuhi ruang kecil ini, bercampur dengan udara pagi dari pintu mobil yang kubuka. Sambil menikmati sarapan, aku duduk santai melihat pantai yang mulai terang sepenuhnya. Gak ada yang mewah, tapi justru di kesederhanaan seperti inilah rasanya damai itu nyata. Setelah sarapan selesai, aku mulai beres-beres perlengkapan di kamar van. Pelan-pelan kemas kembali semua, memastikan gak ada yang tertinggal. Angin laut pagi masih terasa, seolah ingin menahan langkahku sedikit lebih lama di sini. Tapi seperti biasa, setiap perjalanan pasti punya waktunya untuk pulang. Perjalanan singkat, tapi selalu meninggalkan cerita baru. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hangat bersama keluarga dan alam, dan ingat, sederhana dan apa adanya itu penuh makna.